Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ada satu insiden, kita lanjutkan untuk association rule-nya. Ini seperti ini konsepnya. Diberikan sebuah set of record atau sebuah sekumpulan data yang terdiri dari uh, jumlah barang yang diberikan atau jumlah barang dari sebuah kumpulan. Misalkan seperti ini. Untuk apa? Untuk melihat ini, katakanlah untuk melihat keterkaitan produk. Misalkan seperti ini, kita fokus pada tabel. Nah, asumsikan di sini ada di supermarket. Oke, kita berada di supermarket. Ini orang satu, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Dia membeli barang. Orang satu dia membeli roti, Coca-Cola, sama susu. Orang yang kedua pergi ke supermarket untuk membeli bir dan roti. Orang yang ketiga membeli bir, membeli Coca-Cola, membeli popok, membeli susu. Orang yang keempat dia membeli bir, membeli roti, membeli popok, dan membeli susu. Dan yang kelima itu membeli Coca-Cola, membeli popok, dan membeli susu. Dari kedekatan atau dari data seperti ini, dari data pembelian oleh seseorang di supermarket, dengan association rule itu akan didapatkan aturan seperti ini, bahwa jika dia membeli popok atau membeli susu, itu pasti membeli Coca-Cola. Jika dia membeli popok dan beli susu, pasti dia akan membeli bir. Coba dilihat, kalau dia membeli susu pasti membeli Coca-Cola. Membeli popok dan membeli susu pasti dia membeli bir. Katakanlah seperti ini, ya kan? Kelihatan kan polanya? Nah, saya ganti menjadi biru. Gitu ya. Ini juga sama, popok dan susu pasti membeli bir. Nah, tujuan association rule itu seperti itu. Oke. Nah, sebentar. Ini nanti akan berimbas pada penataan barang di supermarket. Imbasnya ke situ. Kalau seperti ini, jika dia membeli susu, pasti dia membeli Coca-Cola, pasti untuk rak susu pasti didekatkan dengan Coca-Cola. Kayak gitu. Sama kayak ini juga, susu terus didekatkan dengan popok, pasti dekatnya itu juga nanti akan ada rak untuk minuman yang bir ada di dalamnya. Ya, katakanlah seperti itu penggunaannya. Nah, selain itu juga bisa dilihat di sini, bisa ditetapkan di market analisis. Untuk apa? Untuk promosi penjualan, untuk manajemen, shift manajemen, terus inventory manajemen, penyimpanan atau manajemen penyimpanannya bagaimana, bisa. Terus telekomunikasi gimana untuk mencari kombinasi dari sebuah alarm yang frekuensi muncul secara bersamaan dalam satu waktu. Di medical gimana? Nah, akan ada atau digunakan untuk mencari sebuah rule atau aturan, digunakan untuk menemukan kombinasi dari beberapa gejala yang didapat atau alami oleh pasien. Untuk apa? Untuk memprediksi suatu penyakit. Association rule. Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya untuk apa? Untuk change detection, untuk anomali. Untuk anomali, deteksi di mana ada kejadian yang tidak normal. Contohnya apa? Credit card atau fraud detection. Nah,
seperti itu. Oke, ini juga seperti clustering seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tantangannya ke depan tuh bagaimana? Data kan semakin banyak, yang mulanya dikit maka akan semakin banyak. Nah, skalabilitasnya akan semakin tinggi. Datanya juga yang lama itu dimensinya rendah. Kita bayangkan dulu yang namanya video, katakanlah video dulu dari GB, dimensinya paling gimana? Katakanlah 3 GB kan? Katakanlah HP kecil gitu, dimensinya cuma 200 kali 100 misalkan. Kalau sekarang berapa ribu kali berapa ribu gitu ya, high dimension. Nah, sekarang datanya juga datanya heterogen, datanya variannya tinggi, kompleks. Data yang ketidakcompletan data dan distribusinya ya menjadi masalah, dan non traditional analysis itu juga sudah nggak cocok untuk menjadi solusi dalam menggali suatu informasi seperti itu ya. Ini adalah tambahan dikit dari apa yang saya sampaikan di video awal tadi. Sekian, nanti kalau ada pertanyaan silahkan kita bahas di video conference. Oke? Terima kasih.